Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifa, NIM E2019-3141. Di sini saya akan menerangkan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Sebagaimana perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen dan juga sebagai subsidi kepada rumah tangga. Selanjutnya, siklus perekonomian tiga sektor. Yang di dalamnya itu terdapat perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Perusahaan akan ada pengeluaran kepada pemerintah yaitu berupa pajak. Pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga bisa berupa gaji dan upah, bisa juga berupa sewa, bunga, dan laba. Perusahaan akan ada pendapatan jika pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan, seperti subsidi BBM. Perusahaan mendapat pendapatan jika rumah tangga membeli barang atau jasa kepada perusahaan. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah akan ada pengeluaran jika membeli barang produksi dari perusahaan atau memberikan gaji kepada rumah tangga karena mempekerjakan rumah tangga. Pendapatan pemerintah dari pajak perusahaan bisa pajak dari barang produksi atau pajak perseorangan dari individu. Selanjutnya rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan karena membeli barang produksi perusahaan, misalnya membeli pakaian, makanan, atau lainnya. Pengeluaran kepada pemerintah bisa berupa pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan. Yang pertama, pungutan pajak oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada perusahaan dan rumah tangga. Yang kedua, ketika pemerintah mempunyai pendapatan dari pajak, maka pemerintah akan menaikkan perbelanjaan agregat. Selanjutnya ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Di sini ada dua aliran. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan seperti membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan akan menjadi pendapatan perusahaan. Selanjutnya, pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung jika mempunyai uang yang lebih. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, dikonsumsi. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C itu sama dengan konsumsi, I itu sama dengan perusahaan, G itu sama dengan pemerintah, S itu sama dengan tabungan, T sama dengan pajak. Apabila C pada tiap ruas dikurangi, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T, di mana I ditambah G adalah suntikan atau pendapatan, S ditambah T adalah bocoran atau pengeluaran. Selanjutnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang dikumpulkan langsung dari pihak yang wajib pajak. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Ketika kita membeli baju, maka perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah, sedangkan secara tidak langsung, individu membayar pajak ke perusahaan. Bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif adalah persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif adalah
persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak pendapatan sama dengan jumlah berapa pengeluaran pajak. Karena pendapatan turun, konsumsi dan tabungan juga akan menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.